Seperti biasa, penelusuran pesona urban akan membawa kita menuju ke sebuah tempat yang istimewa. Penasaran tempat apa yang saya maksud? Ikuti terus perjalanan saya ya. Ini dia nih tempat yang saya cari-cari dari tadi. Bener nih di sini. Kita langsung masuk yuk. Permisi, assalamualaikum. Sepi ya. Kayaknya di dalam deh. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nisa, Iya. apa kabar Mbak Nisa? Baik. Ya ampun Mbak Nisa, untung aku nggak nyasar. Tadi aku nyari-nyari, soalnya aku agak-agak lupa nih sama Oh alamatnya. gitu, untung nggak nyasar ya? Untung nggak nyasar makanya. Mbak Nisa lagi sibuk ya? Enggak, lagi santai aja. Lagi santai? Wah, boleh ngobrol-ngobrol dong ya? Boleh. Oke, tapi sebelumnya kalau gitu aku nyapa di rumah nih. Hai, masih bersama saya di Urban. Nah, dan masih di Kota Bogor. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Nisa, di mana beliau ini adalah pengusaha dari pembuatan tas yang bernama Hejo. Nah, Hejo itu apa ya? Saya juga belum tahu nih Hejo seperti apa sebenarnya. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, kita langsung ngobrol sama Mbak Nisanya. Yuk, Mbak Nisa, bisa dijelasin nggak sama yang di rumah sebenarnya tas Hejo itu apa sih? Tas Hejo itu tas yang terbuat dari kain kanvas atau jeans yang kita hias dengan cara dibordir sehingga itu bisa dipakai untuk baik untuk gaya ataupun untuk belanja gitu. Oh gitu. Sudah sejak kapan nih Mbak Nisa punya usaha seperti ini? Dimulai usahanya itu sejak 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu berarti 2009 ya Mbak Nisa ya? Sekitar situ ya. Ini inspirasinya dari mana sih punya tas kok ini namanya Hejo gitu? Tas Hejo itu sendiri sebetulnya tasnya itu untuk membantu orang kalau misalnya mereka mau go green. Oh. Itu bisa pakai tas Hejo atau hijau, dalam bahasa Sunda itu Hejo artinya hijau. Nah ini satu informasi lagi dari Mbak Nisa nih, Hejo itu adalah bahasa Sunda yang kalau di bahasa Indonesia akan menjadi hijau. Nah ini juga salah satu bentuk kepedulian kita terhadap go green ya Mbak ya? Iya, betul. Nah ini kenapa dibilang suatu bentuk kepedulian terhadap go green nih Mbak? Apakah dari bahan-bahannya atau memang dari cara pembuatannya atau bagaimana nih? Dari bahannya ya, karena dia itu bahannya kain, maka kalau misalnya dipakai untuk tas belanja itu bisa reuse, kemudian juga tahan lama gitu. Tidak ingin lingkungan sekitar terus dicemari oleh sampah-sampah plastik, maka ide untuk membuat tas ramah lingkungan pun muncul. Tas serbaguna yang bisa membantu siapapun penggunanya ini mampu menggantikan fungsi dari kantong-kantong plastik yang banyak digunakan sekarang. Oke Mbak Nisa, ini kalau misalnya ngebuat tas seperti ini apakah ada cara-cara khusus nih untuk membuatnya? Caranya cukup standar sih sebetulnya gitu, hanya kita menambahkan ada hiasan-hiasan dari kain katun yang mungkin nggak terlalu banyak tas lain yang pakai gitu ya. Oh gitu, ini mungkin ada di belakang saya ini nih contohnya nih. Ini Mbak Nisa ya? Iya, betul. Oke, nah kalau yang warna ungu sendiri ini bahannya apa nih Mbak Nisa nih? Ini kain kanvas. Kain kanvas yang tadi Mbak Nisa jelaskan betul. ya? Ini katunnya? Ini katunnya. Oke, jadi menggunakan 2 bahan. Terus bagian dalamnya nih yang mengkilat bahan apa nih Mbak? Ini kita kain furing ya. Kain furing ya? Untuk dalamannya. Oke, jadi menggunakan 3 bahan ya kainnya ya? Betul. Oke, nih kalau misalnya aku lihat di sini desainnya banyak banget nih Mbak Nisa ya gitu. Apakah nih desainnya desain Mbak Nisa sendiri atau ada yang memberi ide nih kepada desainnya? Sebagian itu ide saya, sebagian lagi saya memang ambil atau beli desain dari internet ya. Dengan fungsi pelestarian lingkungan yang dimiliki, maka tak heran kalau banyak kalangan melirik tas ini sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Nah ini kan karyawannya tadi kata Mbak Nisa berasal dari warga daerah sekitar sini ya betul. gitu. Ini apakah mereka punya bagian-bagian khusus nih Pak Mbak untuk mengerjakannya gitu? Kita terbagi ada yang tukang potong, ada tukang jahit, ada tukang bordir, ada juga yang untuk menghias dan packaging itu. Oke, mereka tuh belajar sendiri atau Mbak Nisa juga yang ngajarin nih? Ini memang sudah ada tenaga ahlinya ya untuk yang itu. Gitu. Oke Mbak, ini kalau untuk membuat tas-tas kayak gini alat-alat yang dibutuhkan apa aja nih Mbak? Ini kita pakai mesin jahit yang pasti, kemudian ada mesin bordir juga, sama mungkin sedikit gunting dan alat potongnya aja. Oh gitu, standar untuk ini ya, untuk jahit-menjahit ya Iya, Mbak ya? betul. Kelebihan tasnya buatan Mbak Nisa dengan tas-tas lain tuh apa nih? Kelebihannya itu mungkin dari segi desain ya. Dia nggak pasaran dari segi desainnya. Kemudian yang kedua itu dari segi packagingnya. Packagingnya ini sendiri udah merupakan satu tas sendiri.
Oh, dan dia nggak pakai plastik. Pakai tas juga gitu. Betul. Ini benar-benar udah yang Buy one isinya get Go two. Green. Buy one get two. Get two, Iya. get two lagi. Oke, Mbak Nisa nih biasanya nih kalau udah packaging bagus kayak gini nih pemasarannya kemana aja nih, Mbak? Kita pemasaran via online dengan ada distributor beberapa di beberapa kota. Sampai ke Makassar, Kalimantan pun sudah sampai. Oke, ini di Indonesia kota-kotanya udah banyak nih yang Banyak, menemani tasnya iya. Mbak Nisa ya. Iya, Oke, betul. apakah ada rencana untuk mendistribusikannya ke luar negeri nih, Mbak? Rencananya ada setelah nanti mungkin produksinya bisa lebih meningkat lagi ya. Oke, wah luar biasa banget ya. Ini suatu bentuk kepedulian dari Go Green nih Tante Mbak Nisanya nih. Semakin meningkatnya kesadaran lingkungan di tengah masyarakat, maka semakin besar pula peluang dari produk semacam ini untuk bisa berekspansi. Dalam waktu satu harinya Mbak Nisa dan teman-teman mampu membuat berapa banyak nih tasnya? Sekitar 100 ya, 100 tasan. 100 tas, banyak juga ya. Ini bagus banget loh Mbak, padahal ini satu lagi juga ada nih yang bentuknya Iya, lain ya. betul. Oke. Ini untuk produksi rumahan nih ya, dalam waktu sehari bisa ngebuat 100 piece tas seperti ini luar biasa hebat banget nih. Namanya karyawan ada berapa orang sih Mbak totalnya? Ada sekitar 15 ya. 15 orang? Iya. Wow, berarti satu orangnya kira-kira bisa bikin 6 tas satu hari? Sekitar penjahitnya sendiri 5. Wow, Jadi luar sekitar biasa 20 ya. banget. Nanti kalau gitu hanya ngobrol-ngobrol aja, saya pengen lihat langsung nih Mbak, seperti apa prosesnya gitu. Kira-kira boleh nggak saya main di rumah ngeliat? Boleh, nih? silahkan. Boleh ya? Iya. Kita lihat yuk. Yang bagian pola ini kali Mbak ya? Ini menjahit ini. Ini ya tempat untuk pola-polanya. Wah, Ini kayak awalnya bikin pola ya. Jadi Oh. ini ada kainnya yang sudah terpotong seperti ini. Hah? Nanti ada polanya dijiplak di kain seperti ini, nanti diguntingin. gitu. Ini tinggal ditempel. ditempelnya pakai apa nih Mbak Nisa? Ini pertama kita pakai lem dulu. Heeh. Setelah pakai lem kita rekatkan kembali pakai bordiran. Oh gitu. Jadi Iya. bordir itu gunanya juga untuk mencegah kalau misal sampai gompel pinggirannya Iya, gitu betul, ngelupas betul. gitu Iya, ya. iya. Jadi Oh. nggak akan lepas juga jadinya. Itu idenya Mbak Nisa. Lucu ya, ini gambar kucing Mbak. Benar? Gambar kucing, oke. Ini pola-polanya memang banyak ya sudah. Jadi udah jadi polanya, lalu ini tinggal dipasang aja. Iya, kain- langsung dijiplak aja di dijiplak kain. aja gitu. Iya. Jadi warnanya juga bisa ganti-ganti ya. Iya, betul. Nah ini seru nih kayaknya kalau misalnya saya ikut sama Mbaknya nih untuk ngerjain nih, nempel-nempel polanya. Wah ternyata banyak banget nih informasi yang saya dapatkan dari Mbak Nisa. Mulai tadi awalnya Mbak Nisa karena peduli dengan lingkungan ya, Go Green alias namanya hijau gitu bahasa Sunda. Nah sampai akhirnya saya diajak ke sini untuk melihat bagaimana proses pengolahannya. Nah kalau gitu saya mau lanjut bantuin Mbak Nisanya, tapi di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Nih aku ini udah dipotong tempel aja atau gimana Mbak? Tinggal ditempel aja nanti di tasnya. Tempel. Oh ini ada yang bunganya juga ya? Iya,